Jebratim! Dirgahayu Indonesia ke-76. 76 tahun Indonesia merdeka, semoga doa kita semua. Betul. Indonesia merdeka dari pandemi. Amin, amin. Sehat selalu semua ya. Oke, dan semoga juga Liga 1 10 hari lagi segera bergulir. Amin. Yes, amin. Banyak doa ya. Semoga merdeka dari pandemi, semoga merdeka sepak bola Indonesia dari bayang-bayang raport merah intinya ya. Tapi nggak gampang. Jadi kita inginnya di hari kemerdekaan ini, timnas Indonesia prestasinya semakin oke lagi. Oke. Ya, doa tiap tahun itu. Mudah-mudahan nggak banyak drama ya sebenarnya. Jadi ngomongin drama, kemarin asisten pelatihnya udah ada yang cabut. Betul. Terus STY juga sudah datang lagi ke Indonesia ya. Ini seru nih, malam hari ini kita akan ngebahasnya timnas bersama Om Yuki dan Vino. Ya. Guys, ini gimana update-nya nih guys? Ada 2 nama calon asisten lagi yang akan bergabung. Jadi ada nama Radoncic sama Kimbu ya. Radoncic. Ini orang lamanya STY kayaknya dari zamannya Korea nih. Ya, semoga aja kali ini nggak PHP lagi ya. STY benar-benar datang gitu ya, nggak ditunda lagi. Kan isunya kalau nggak tanggal 18, tanggal 19. Dan terus terang gue nggak tahu persis ini backgroundnya si Zenan Radovic ya. Radoncic ya. Zenan sama Radoncic. Kim Bongsu. Gue belum browsing siapa mereka. Tapi gue coba telisik dari mundurnya 3 pelatih, asisten pelatih Sintayong itu, ini jelas pekerjaan rumah yang sangat besar pastinya. Karena seperti mulai dari kilometer 0 lagi ya. Iya, betul. Karena yang memiliki track record, filing, performa players Sintayong kemarin kan di tangan para asistennya ini kan. Terutama Lee lah, asisten pelatih fisik itu sangat fundamental banget. Bener. Terus kemudian ada Kim Hae-won ya, asisten pelatih kiper. Yes. Kemudian ada Kim Woo-jae yang pelatih teknik. Ini Kim Bongsu nih asisten pelatih kiper. Iya, ibarat Koki, Sintayong ini kan mereka nih istilahnya kayak apa ya? Chefnya lah yang di dapur lah, yang nyiapin bumbunya. Asistennya. Iya, asistennya itulah ya kan. Sin kan tinggal meramu aja, nyampurin aja gitu. Nah, ketika yang nyiapin bumbu-bumbu ini nggak ada. Kan seperti bikin bahan baru ya, bikin roadmap baru gitu. Rasanya juga bagus beda. Gua nggak tahu tuh, itu pasti berat bener, pasti nanti akan, artinya tim Nas yang nanti akan dipanggil ini harus adaptasi lagi kan dengan asisten pelatih yang baru ini kan. Betul. Gue nggak ngerti ntar gimana, yang pasti tanggal 7 September kita udah main lawan Taiwan. Lu bayangin deh rentang persiapannya, gue nggak sulit untuk bisa mengatakan kita akan performance gitu. Karena kan Liga 1 juga baru mulai tanggal 27 ya. Oke. Kalau itu pun kalau jadi kan. Karena nggak tahu nih PPKM lanjut lagi soalnya bro. 23 Terus Agustus. suratnya dihapus itu Iya, terus semalam. postingannya di postingannya Kadif Divisi Humas. Humas ya. Polri kan itu yang menjadi banyak pertanyaan kan. Ya semoga aja enggak. Kalaupun itu oke, tetap aja persiapan untuk training center segala macam pasti sangat nggak ideal. Oke, gimana nih menurut info orang lapangan? Info yang gue dapet tuh keluarnya 3 asisten itu sebenarnya ada yang bilang nggak lepas tekanan dari kegagalan kemarin di Dubai. Piala Dunia ya? Iya, yang di UAE. Hasil Qatar. yang kurang baik. UEA ya? Nah, sehingga ada pressure di situ yang menyebabkan ketiga asistennya ini mundur. Itu info yang gue dapet ya. Bukan pelatihnya mundur, malah asistennya ya. Mungkin kalau untuk bayar Pesangonnya mungkin ada kontrak-kontrak yang inilah ya, kontrak-kontrak yang kita nggak tahu ya di publik kayak apa, tapi intinya kalau Sintayong mundur kan bayar sangonnya kan lumayan juga itu kan mahal, dan diganti oleh Kim Bongsu dan Zenan Radoncic. Kim Bongsu ini pernah ikut di timnas Korea juga, di Suwon Blue Wings, tim gede juga di Korea ya. Korea. Kalau Zenan ini anak asuhnya si Shin waktu di Seongnam. Dia lumayan tajam juga sebagai pemain ya. Pemain sebagai striker, dan pengalamannya di Asia cukup bagus, Zenan Radoncic. Dan gue rasa juga kayak kalau as a karakter walaupun di Eropa ya, karena tapi Eropa Timur seenggaknya paham lah ya sama tipikal striker. Tapi pemilihan Indo. asisten pelatih ini keinginan besar dari pelatih atau memang ada persetujuan dari PSSI juga? Ya kan memang ini yang diusulkan oleh Sintayong kan ke PSSI. Kan? Kalau PSSI menolak, pakai pelatih lokal, asisten pelatih lokal aja kan bisa. Itu udah ada. Asisten pelatih lokal itu kan udah ada, Maksudnya kalau
Artinya kalau bisa pelatih luar, pastilah Sintayong. Maksudnya radarnya PSSI kayaknya nggak mungkin kepikiran sampai Kim Bong-su atau Nah, itu maksud Zenan gua. Radonjic ya kayaknya. Emang ini pasti ininya si rekomendasinya Sintayong. Dan ya udah PSSI ikutin aja. Ikutin Cuman aja. yang gue lihat kan kayaknya PSSI ini Sebenarnya sih gimana ya? sebenarnya PSSI itu against juga dengan pergantian ini karena kan Nah. untuk mendatangkan ekspatriat dalam situasi Betul. seperti ini kan nggak gampang ngurus visanya segala macam. Nah, itu itu dia. Arema aja kan nggak bisa datangin pemain asing ya kan? yang Sergio. Yang Sergio Beberapa. Silva itu kan ada iya. beberapa orang, termasuk pelatih Persija Jakarta nggak bisa pulang loh, si Alessio. Alessio. Yang Kemarin orang tuh gue Itali. baca beritanya, karena dia bilang dia sebut bahwa kedutaan besar Indonesia yang di Italia nggak izinkan saya dapat visa untuk kembali ke Indonesia, Indonesia. sekarang karena situasi PPKM diperpanjang sampai 23. Oke. Jadi dengan potret itu kita kalau men-screen yang terjadi juga di timnas ini juga pasti nggak mudah juga ini. Oke. Apakah bisa langsung dia datang gabung? Karena kan tadi gue bilang persoalannya ini kan kita diburu waktu sama persiapan training center kan. Waktunya sekarang udah tanggal Mepet berapa? nih, Bro? banget, Mepet Bro. banget. Tanggal 7 dia main loh. Persiapan aklimatisasi, aduh gue gak kebayang deh. Mudah-mudahan nggak Karena- diundur ya. Makanya maksud Lebih baik gue, diundur maksudnya. mendingan gini sih kalau hemat gue sih. Udah, jangan paksa. Oke sekarang dia nge-range pelatihnya ini. Tapi jangan paksa bisa gabung sekarang. Pertama, tadi persoalan administrasi pasti nggak mudah. Kita negara yang sekarang sedang dijauhi dunia nih. Istilahnya red notice lah dari Ya, mana-mana. red notice ya. Terus yang kedua adaptasi dengan lingkungan, pemain-pemain kita segala macem. Jadi percayakan aja untuk pertandingan terdekat ini dengan pelatih-pelatih yang ada sekarang, Lokal maksudnya. dengan lokal. Kan ada satu lagi yang udah duluan ya, pelatih Korea yang pengganti sebelumnya kan udah Iya, ada. yang udah masuk, ada. yang ngeganti si asistennya itu. Asistennya udah. Ini jadi 4 nih Pak Niko sebenarnya Yes. yang keluar. Lagi pula kalau misalnya Gitu, menurut tanpa si dua pelatih asisten Asisten ini, gue rasa sih gak jadi masalah karena Bisa dulu kan jalan. mereka datang juga mesti kenalan dulu bagaimana. Kan sudah ada siapa? Nova, sudah ada Sahari, sudah ada Alex gitu. Jadi Manfaatin aja itu dulu kan. untuk Harusnya dia sementara lebih- itu. Kan dia udah ngikutin proses itu ya. Ya. Mestinya dia percayalah gitu ya. Cobalah percaya pelatih lokal Nah, kita. itu. Cobalah percaya pelatih lokal kita. Dan Daripada buang-buang for waktu your lagi, kan? information, selama beberapa selama beberapa pelatih kepala terakhir ya Mas Yuke. Ini rombongan gerbongnya Sin tuh kayaknya kalau away itu memang yang paling banyak itu si Iya, asistennya. iya, Bahkan sampai yang nggak kebagian harus di bench, harus sampai di Atas. tribun gitu Iya, kalau lo perhatiin. Interpreter dia punya 2, pelatih kiper dia punya 2, iya, asisten coach dia mungkin Kalau bisa digabung 3 sama atau Nova 2. segala Iya. ada Banyak ya? pelatih fisik, banyak emang. Tapi gue bisa menjawab kenapa kayak gitu karena Nah. Sin ini jabatannya rangkap gitu loh Mas sama U20 sama senior. Mungkin ini salah satu antisipasi dia kalau Sekarang misalnya mau 23 nih buat sama si game. U23 23 sekalian. Mungkin ini salah satu antisipasi dia, mana tahu ada agenda yang kita kan agenda ini masih nggak jelas ya sampai ke depannya kayak gimana kan. Takutnya nanti ada agenda di depan yang nggak jelas bergesekan, nah ini tim dia bisa dia spread, bisa dia bagi. Yang gua pernah dapat bocoran tuh kayak gitu. Makanya butuh asisten lebih banyak. Iya, karena sini ini megang 3 timnas. U19, 23 sama senior. Nggak pernah kejadian sebelumnya Iya, sih. that's Belum why pernah. ini asistennya dia butuh banyak. Gitu. Jadi fokus utama sementara berarti ke paling enggak ya U19 lah ya. Untuk yang Piala nanti ke Asia depan. dulu ini yang dekat ini, Piala Piala Asia. Asia, Iya kan? Piala Asia. Iya. Tapi kalau gue lihat skuadnya senior itu pasti nggak akan jauh beda mau 2-3 ini. Nggak Karena jauh beda. ketika yang dibawa ke Dubai itu kan jatahnya senior ya Mas. Tapi yang dibawa justru pemain U19 Nasin itu udah mulai percayain anak-anak timnya Pak Ahmad pemain U23 ini. Gitu. Oke, ini kalau kita lihat peringkat Indonesia di FIFA kan urutan 173 74 ya. 174. Apalagi 4 laga terakhir kalah. Ini apa yang harus dilakukan ST ini dalam waktu singkat apalagi Nggak apa- ada dia dia nyiapin apa adanya apa aja. adanya aja berarti. mau ngapain lah. Ekspektasi dari publik Indonesia kan wah gila harusnya Nggak gini lah, waktu maksudnya yang publik mepet. Indonesia itu sekarang harus lebih wise ya, lebih terbuka, jangan emosional. Lihat fakta, proses yang ada saat ini di kita tuh ya begini gitu. Jadi jangan terlalu naif maksud gua. Jadi pelatih ini Sintayong nih Berat ya. berat banget gitu loh. Dan kondisinya PSSI sendiri kan boleh dibilang nggak support all out menurut gue sih, nggak support all out. Nggak tahu persoalannya apa, tapi itulah yang sekarang kita hadapin gitu. Jadi jangan merasa scene ini bisa mengubah semuanya, Enggak. nggak bisa. Pasti. Tidak ada waktu singkat ya, butuh proses agak Iya. lama ya.
Jadi kita nikmatin aja dengan kondisi seperti ini. Makanya gue nggak suka sama orang yang selalu compare sama dana badminton, Bang ini tinggiin. Sama angkat besi. Nah, Terus yang bola. selalu Gimana Mas Yuki kemarin kayaknya gregetan gue ngobrol di luar. Iya, memang ada ada yang jor-joran bola Iya gitu. suka komparasi gitu badminton, mending bola dananya kurangin ke Dikurangin, badminton. nah, dialihkan ke Ini gua angkat besi ngobrol sama Mas Yuki badminton, ya. kemarin. Nah itu sih sebenarnya nggak ngerti ya bahwa negara itu nggak berkontribusi apa-apa sama kegiatan organisasi cabur masing-masing yang ada di Indonesia termasuk badminton kecuali kalau multi event. Di luar multi event, kalau agenda-agenda federasi ataupun agenda-agenda induk cabornya masing-masing di dunia itu kita biaya sendiri. Tuh. Biaya sendiri. Kemarin badminton di Olimpiade ya karena itu multi event. Multi event. Terus SEA Games itu Oke. multi event, Asian Games multi event. Multi event, ya. Ya pemerintah ikut, tapi kalau misalnya World Series Ya. sendiri bayar Sendiri. sendiri. Terus kita juga ikut misalnya ikut AFF bayar sendiri. Ikut apa lagi? Piala Dunia itu bukan Itu, agenda iya. pemerintah, biaya sendiri. Gimana bisa dialihin orang dibiaya sendiri? Makanya gue paling gak suka main suka Netizen komparasi tuh kayak gitu kan. Perlu tahu juga info seperti ini. Karena nggak bisa apple to apple, cow. Maksudnya kayak bola, badminton dengan angkat besi itu kan. Masing-masing udah nggak bisa dibanding-bandingin lah punya kekhasannya sendiri gitu kan. Yes. Itu maksud gue. Oke, itu dia singgung soal timnas. Semoga di hari ini prestasi timnas jadi lebih baik ke depannya ya, walaupun persiapan mepet lawan Taiwan. Mudah-mudahan Harusnya menang lawan Taiwan ya. Iya, harusnya menang ya. Semoga peringkat FIFA juga semakin lebih baik dan nggak diundur lagi ya. Termasuk ini nih Liga 1. Dan enaknya kalau main di Taiwan masih banyak TKI gitu. Iya, Jadi banyak banyak yang supporter, nonton. Emang bisa pakai menonton? Hah? Nggak boleh, Bro. Kalau Taiwan kayaknya aman deh. Kalau Taiwan kayaknya Eropa aman. baru Kayak aman. Dubai kan kemarin ada. Ya kita aja yang nggak aman. Iya. Taiwan benar, Taiwan. Taiwan tuh lebih dulu dari Cina lo amannya lo. Iya, Taiwan tuh aman. Dubai ada kemarin. Iya, ada dikit ya. Dikasih jarak antar Semakin tribun. kita termarginalkan dari pergaulan dunia. Kayaknya memang better main di Taiwan daripada di Indo karena nggak ada yang nonton. Ya udah kita Liga 1 pindah ke Taiwan aja ya. Oke, ngomongin Liga 1, nih Presiden ya, sudah diumumkan ya, pemerintah mengumumkan PPKM diundur sampai 23 tanggal 23 Agustus. Apakah Liga 1 tetap berjalan sesuai rencana atau mundur lagi nih? Iya, gue kalau berandai-andai nih, Iya. kalau sampai diundur lagi udah chaos. Trust masyarakat akan hilang. Ada trust issue. Selesai. Jadi ini gimana pun caranya harus diselamatkan tetap jalan gitu. Kalau info gua ya, Ini lapangan. sisa 10 hari lagi coy. Yoi. Sisa 10 hari lagi. Gue pribadi 65% yakin jalan lah. 40% gede itu cuy, 30% Iya. lebih Kalau gede, gua cuy. 65% yakin jalan lah karena udah mulai kalau di grup gua udah mulai dimuncul kayak registrasi media Asik. dan lain-lain gitu ya. Registrasi media dan lain-lain oke lah. untuk liputan ya. Dan katanya sih nggak tahu ya, gue dapat gosip dimulainya tanggal 27 yang tadi 10 tanggal 20 itu Iya, nggak iya, jadi iya. dipindahin ke tanggal 27. Aduh, ntar jadi politik lagi. Enggak lah, kita kan ngomongin Karena bola. memang katanya PPKM tuh akan terakhir tuh yang 23 katanya ya, gue nggak tahu ya. Emang udah di set up sampai tanggal 23 sih PPKM ini. Gue nggak tahu bener nggak tahu enggak ya. Tapi memang makanya dimundurin ke tanggal 27 itu. Dan tapi gue nanya perkembangan di lapangan tim-tim yang mau Tetap persiapan kan? tim-tim tetap persiapan. Tapi gue tanya tim yang kan karena bubble-nya di Jakarta sini ya. Iya, iya. Untuk seri pertama di Jakarta Seri dulu ya? pertama sini ya Jakarta Bandung gitu ya. Jabar ya. Jakarta Jabar, mereka juga memang belum ada plan mau kapan datang ke sini. Karena Oh, oke, iya, oke. Tim-tim. Kalau dari daerah masing-masing mereka latihan nggak? mereka latihan, mereka udah latihan. Tapi belum full tim, terutama pemain-pemain yang Asing. tinggal, nggak usah asing, yang tinggal di luar daerahnya aja. Misal kata Borneo gitu, yang luar di Samarinda tuh nggak semuanya datang juga. Kayak di Bandung gitu kan, ada yang nggak di Bandung nggak latihan gitu kan. Tapi latihan cuman nggak full tim. Dan mereka pas gue tanya gimana, belum tahu mau berangkat kapan karena ya izinnya tuh ya izin Polri kemarin ngizinin tapi udah hilang lagi kan, nggak tahu nih dihilang apa masih berlaku apa enggak gitu kan. Jadi Plus minus ini apa Miyuki? Melihat kondisi seperti ini, kan tim-tim itu butuh datang, butuh latihan, intens lah ya. butuh kejelasan. Iya, butuh kejelasan. Karena gini, gue udah bikin ilustrasi ya waktu itu ya. Let's say Liga jalan tanggal 27 ya. Liga tanggal 20 dan 27. Tim udah ada yang mulai latihan tuh sejak tanggal 9 dan 10. Which is dia siap 7 hari lah persiapan di daerahnya. Ini surat udah Iya, persiapan 7 hari di daerahnya ya kira-kira.
misal hari ini ada yang libur berapa 7 minggu. Nah, 27 kurangi 7 deh sama lu. Berarti tanggal 20. 20, 19 itu idealnya. Tinggal minggu depan itu 20 kan. Hah? Iya, tanggal 20. 3 hari lagi tanggal 20. Iya, itu idealnya. 7 hari itu tim sudah berada di bubble. Udah ada di tempat untuk pertandingan, paling enggak mereka untuk aklimatisasi kan Iya, ya. belum sorry kalau ada yang kena apa gimana kan gitu. Tiketing segala, Iya. penginapan, iya. Itu harus, kan kalau gue mengutip tadi rilis dari LIB bahwa mereka tetap confident ini akan jalan karena sejauh ini proses mereka tetap lakukan walaupun postingan di Divisi Humas Polri itu di take down, tapi tidak ada pemberitahuan ke LIB ini akan diundur lagi. Jadi mereka tetap on track, jadi harusnya sih tetap action ya, jalan gitu. Biarlah nanti masyarakat yang menilai gitu, sebenarnya yang nggak serius siapa sih? LIB atau Polri-nya atau BNPB, karena Polri sendiri kan kemarin bilangnya kita nggak keluarin surat izin lagi karena surat izin kemarin masih berlaku kan. Dan waktu itu kenapa tertunda ya karena emang pandemi aja, nggak ada alasan lain. Jadi kita pegangan nama itu kan sekarang kan. Cuman ya itu tadi benar kata Seminggu sebelum Vino bahwa kick off ini ya. mereka harusnya sih udah persiapan udah mulai jalan gitu loh ke sini mendekat ke bubble itu kan untuk persiapan latihan kan juga di sini harus disiapin lapangan latihan juga buat tim peserta gitu. Tapi nggak ada tanda-tanda tim lain bakal datang kecuali yang sudah di Jawa mah tinggal geser doang, yang dari luar pulau itu loh maksud. Kalau yang di luar pulau kan beberapa memang sudah Ada di sini. menetap di sini ya. Di Jawa. Kayak Barito Putra itu dari piala apa? Menpora. Piala Menpora. Piala Menpora dia emang udah nggak kemana-mana di Jogja aja gitu kan. Stay di situ. Kayak Persipura dia memang bolak-balik Malang Jayapura. Tapi kendala di Jawa juga ya, misalnya kayak Malang Arema nih. Arema kan terpaksa latihan 10 hari ini ada di Jogja kan. Karena emang masyarakat kita susah diatur sih. Mereka latihan di Malang, itu didatengin nama Arema nih. Akhirnya pertandingan latihan berhenti gitu loh. Batalkan. Jadi sulit memang ya. Mau gimana ya? Aduh. Karena itu antusiasme kan pengen lihat, lama nggak lihat pemain-pemain mereka gitu. Tapi gue lebih setuju mendingan Rans yang berangkat ke Turki. Nah, ini nih pemain Liga 1 pada punya kepentingan sendiri, ada yang latihan, ada yang enggak. Ini justru tim dari Liga 2 berangkat ke Turki. Penting. Ya. Ini sebenarnya sinyal yang sangat positif ya dalam arti di saat situasi seperti gini ternyata masih ada loh yang melirik tim kita ya. Walaupun itu lebih pendekatannya ke pariwisata sebetulnya. Tapi anyway kita bisa berangkat ke sana, tim kita bisa bertanding di sana, itu manfaatnya besar banget. Kita bisa nimba ilmu di sana, walaupun shortcut gitu ya, pendek ya. Tapi kan banyak manfaat yang bisa kita dapat, terus pengalaman, yang penting tuh naikin value Liga 2-nya nih. Yes. Dengan begitu kan artinya tim Liga 2 aja dapat kepercayaan bisa main ke luar negeri, walaupun bentuknya uji coba ya. Ini bagus banget untuk menggairahkan, artinya ini kan pihak swasta ya artinya ya, pihak swasta yang punya keinginan untuk tetap beraktivitas dan punya value gitu. Oke. Ini sepak bola berbalut pariwisata ya? Iya. Kan dia jadwalnya kan tanggal Konya Sport, habis itu lawan Fenerbahce. Wah, ketemu Ozil lu nih ya? Enggak, Fenerbahce Junior. Fenerbahce yang 19. Fenerbahce U19 karena tanggal 23-nya dia lawan Antalyaspor si Fenerbahce di Liga Turkinya. Nggak mungkin besoknya main lagi cuma lawan Rans gitu. Konya Sportnya juga lawan yang nggak senior itu Liga 3. Liga 3. Dan mainnya lawan Konya Sport. Sekarang mereka juga stay-nya ataupun diterimanya di kota Konya Sport itu. Oke. Sementara kita lihat dulu ya sebelum membahas lebih dalam soal Rans. Oke. Ini sebenarnya ada yang mau dilaporin dari kemarin kan. Pengumuman Rans bakal ke Turki gitu kan. Ini seru banget ini. Ini Bang Bes juga harusnya ditelepon nih ya. Dia udah terbang belum nih hari ini ya? Kapan? Hari ini berangkat sih. Iya, kemarin kan baru press conference-nya. Kan mereka ngurus visanya kan dari Tapi Turki tuh termasuk negara yang nggak karantin loh. Serius? Iya. Jadi infonya apa nih? Setelah sampai di sana nggak karantin? Iya, nggak langsung karantin, aja langsung dan kan udah banyak tuh beberapa pemain Bang Mule yang trial di Turki ya. Dan memang adalah sekitar 5 anak Indo lah yang trial di Turki. Dan memang tujuannya bener wisata. Jadi ada plan. Ini gue sebut aja deh, ada plan klub Turki namanya Antalya Sport. Nggak melulu Antalya masuk, karena kan kalau di Turki sih sistemnya tuh kayak ada satu kota nih tim gede, tapi dia punya feedernya dan dimainin di feedernya itu, tapi memang nanti muaranya ke si Antalya ini. Nah si tim ini
memang nyari orang Indo karena si Antalya ini kan kayak apa ya, kayak kota wisatanya di Turki kan, memang orang-orang luar datang ke Turki ke Antalya gitu, termasuk tim-tim Europe yang daerahnya cukup dingin kayak Zenit atau tim-tim Eropa Timur, kalau TC ke Antalya. Nah dia pengen ngambil si pemain Indonesia untuk dimainin di situ. Apa urgensinya mau merekrut pemain Indonesia? Take and give ya, promosi pariwisata Antalya di Indonesia. Ujung-ujungnya itu lagi ya? Iya, Ujung-ujungnya promosi pemain Antalya di Indonesia. Dan juga mungkin ya Indonesia juga bisa kenalin. Jadi memang kalau gue nggak tahu ya, mungkin teknik juga dilihat ya, skill juga dilihat. Tapi pasti ada unsur-unsur lain di situ. Lebih ke pemasaran sih. Lebih ke pemasaran di situ. Kita harus manfaatin walaupun itu dressingnya pemasaran, tapi kita harus manfaatin itu buat kesempatan. Siapa tahu memang kita punya potensi kan pemain kita kan. Sekarang dengan berbagai cara packaging, pokoknya kalau pemain kita bisa main di Eropa, di luar kirim deh. Kalau perlu berbayar deh. Cakep Istilahnya itu ya. gitu. Iya. Memang ada yang bayar. Ada yang bayar. Jadi supaya dia dapat tempat, dia berbayar. Karena kan kalau pemain asing kan ada rate salary yang harus dipenuhi oleh klub itu. Jadi misalnya dia nggak berminat, tapi yang mau datang itu bersedia bayar, jadi dia bayar gajinya sendiri. Gitu. Nggak apa-apa karena susah. Gue contohin ya, agak sedikit melebar ya. Ke Jepang ya. Jepang itu sekarang negara peringkat 1 FIFA di Asia. Di Asia, Jepang. Dan dia itu punya target 2050 juara dunia. Wow. Dan satu dekade ke depan ini dia pengen peringkat 10 dunia. Jadi udah ada tuh Master plan-nya, ya kan? Gimana caranya dia untuk bisa compete dengan dunia? Dia harus hadir di kompetisi dunia dalam tanda kutip Eropa. Dan itu sudah terpotret ketika di Olimpiade. Itu ada 13-14 pemain yang dibawa Jepang. Itu semua mainnya di Eropa. Jadi mereka akan terbiasa secara mental, kultur, terus technical, strategi, karena mereka berkumpul dengan pemain-pemain dunia. Jadi itu tadi, maka kalau gue kembali ke Indonesia, harusnya kita juga visinya ke situ. Jadi jadi harus lompatnya jauh ke depan, targetnya di Asia, jangan lagi di Asia Tenggara. Iya. Penting itu buat mengasah mental Turki pemain kan, ya. maksudnya Turki ini walaupun tar dulu, kita lihat dengerin dulu dari ownernya Rans ya. Ini dia nih. Aduh. Sama nggak? Ya, bawahnya ya. Disabak. Buat apa lagi? Ini tuh apa lagi? Kita mau ke Turki, kita mau diundang sama Turki. Buat turismenya sama-sama saling support antara Turki dan Indonesia, bro. Jadi lu makin semangat kayak di bola ya? Ternyata banyak juga yang memang ngajak lo kerja sama, bukan entertainment doang, tapi bola ya, Parodi ya? Sebenarnya karena Raffi kebanyakan duit. Oh gitu? Happy aja. Kita kesana diundang. Diundang ya? Gratis ya? Gratis. Saya makan juga dibayarin, tapi ya sengaja. Tapi sebenarnya dia punya duit. Nah juga. Kali ini kita disponsor. Kenapa di rundown saya tulis Raffi Ahmad presenter artis paling hebat di Indonesia? Parodi selalu bilang di Asia. Oh iya di Asia. Bukan di Indonesia lagi ya? Ada lawan di Indonesia lagi. Dia Raffi bukan di Indonesia lagi. Bohong. Jadi berangkat besok. Berangkat tim tanggal 7. Akan ada pertandingannya nggak, ditayangin nggak? Nah, itu lagi kita upayakan. Kemungkinan besar 90% mereka juga pengen ditayangin di sini juga. Amin, mudah-mudahan bisa ya. Kita tinggal pitching broadcastnya mana yang memang mau dan cocok juga. Mudah-mudahan bisa. Karena sebagian nanti juga dari hasil monetisasinya kita dan Fenerbahce udah sepakat untuk sebagian kita sumbangkan. Siap, mudah-mudahan bisa. Thank you. Safe flight ke Turki. Lu juga berangkat kok? Kagak dia. Hah? Jaga mobil. Sukses terus Raffi Ahmad. Se-Asia. Bentar lagi sedunia. Oke, itu dia CEO kita bicara langsung sama ownernya Rans ya. Gue langsung respon ya. Silakan. Yang terakhir menarik itu, bagaimana tadi disebutin disiarin. Itu penting. Dan terus ada bagian nanti keuntungan itunya disumbangkan. Itu bagus banget. Mulia. Kan, kalau disiarin itu sekali lagi itu terobosan yang sekarang secara nggak sadar itu membuat inovasi baru di industri sepak bola. Artinya lu lewat streaming berbayar pun lu bisa datangin duit gitu. Lu nggak perlu jubel-jubelan datang ke stadion gitu. Dan itu udah dilakukan sama Rans saat lawan Arema kan. Lakukan gitu loh. Jadi emang sekarang nih zamannya anak-anak muda, bro. Yang tua-tua minggir dulu deh. Inovasi, kreasi, yang merasa tua, kreatif gitu kan. pengurus sepak bola yang udah old school, tolong kasih tempat buat yang muda-muda gitu. Kayak Raffi, Atta yang punya figur itu penting ini bukan cuma figur tapi dia punya akses
Itu kan tadi ini kan Mahal kaitannya loh ini. akses Iya. networking. Iya. Yang buat kan udah gitu loh, udah selesai lah, udah cukup lah. Kasih kesempatan Buat anak yang muda-muda. yang revolusioner punya akses Ide-idenya gila. networking yang bagus supaya industri sepak bola kita Makin bisa- maju. Iya, Iya, nggak Gak cuma usah Rans datang aja, ke MC. latihan-latihan lagi Iya. gerumul. Padahal bosnya Arema Juragan temennya mereka juga loh. Juragan, Kaisang, itu anak muda yang masalahnya kan sebagian besar pengurus kita ini orang-orang lama. Harusnya diisi. Monggo Pak, tolong Pak kasih kesempatan, kira-kira gitulah. Tapi yang muda-muda baru jalan berapa bulan udah pada ngeluh, aduh pusing nih ngelola bola tuh. Asal jangan dipersulit. gitu aja deh. Nggak apa-apa, nama juga proses belajar kan hasilnya nanti kelihatan gitu kan. Iya, Oke, oke. ya. Ada update lagi soal ini Rans yang akan terbang kira-kira berapa lama di sana, baliknya kapan? Ya, baru gue dapat info itu aja sih 2 kali main. Tanggal sama 2 baliknya. tanggal 25 dibalik. Belum 25 atau 26 nggak akan balik. lama karena kan juga pasti kalau benar sesuai rencana Liga 2 jalan ya. Kan Ya juga kan harus- biasanya 2 minggu Liga 2 setelah Liga Jangan 1. mereka wait and see di sana ya, tunggu kapan nih kick off baru mereka balik gitu. Tapi dipilihnya Turki juga memang menurut gue bagus sih karena ini negara nggak rese ya buat orang Indo ya. Dan ya relatif friendly sama kita. Turki Iya. kan emang secara ini politik sama kita friendly lah. Dengan aturan pandemik juga dia nggak terlalu nggak terlalu. Cuman ini yang ribet. tadi Pak Niko kalau balik lagi, ini yang problem ini itu ekspatriat yang sudah punya komitmen berlatih atau bermain di sini nggak bisa datang itu masalahnya. Itu dia. Pelatih Persija. Kayak Persija tuh pelatih kepalanya loh. Wah, tadi sempat disinggung kan, susah balik Iya, karena visanya terus belum ada. Pemain banyak tim-tim kalau gue lihat di sini Beberapa banyak pemain banget Jepang. slot pemain asing yang belum dipenuhi oleh tim-tim karena sulit mendatangkan mereka ke sini. Itulah yang gue juga pekerjaan rumah. Jadi nanti bisa dibayangin startnya Liga 1 kita ini akan nggak sempurna banget. Gitu, Baik, karena baik. Ini semua- ngomongin Liga 1 lagi. 10 hari jelang kick off, update transfer pemain juga ditunggu ya. Iya, Kalau kita si- lihat si Zola Persib ya, Ya. Oh iya, dipinjemin Zola ke ke Persib. Persela gitu kan. Iya, Bakal jadi langganan di Persela nanti. Iya. Kalau gue lihat sih Zola Persela kan bukan tim lama dia ya. Iya. Ya, harusnya Mereka memang- sempat 2018 kan? Iya. kan? Zola Dipinjemin sempat juga main kan? di Persela dan penampilannya bagus itu di bawah Aji Santoso. Dan gua rasa memang ini keputusan yang tepat ya baik dari Persib dan Zola juga yang mau pindah ke Persela karena udah penuh sesak juga di dalamnya. Zola mau mainin di mana gitu. Dan seusia Zola udah bukan usia muda lagi ya, udah usia 20. Udah senior lah. Sayang Udah kok jadi senior. cadangan juga kan? Sayang banget jadi Oke. cadangan. Dan ini yang sempat gue sorotin sama teman-teman di Bandung ya, wartawan di Bandung. Bahwa Persib tuh kayaknya zona nyaman deh buat putra daerah gitu. Jadi ketika ini tim nggak pernah telat ngasih gaji gitu kan. Oke. Ini tim gaji oke lah agak middle up gitu kan. Tapi pemain yang ketika umur 24-25 kayak ada yang anggapan kayak nggak apa-apa cadangan juga yang penting gaji lancar. Gue yang salah banyak yang kayak gitu loh, Cok. Kayak pemain-pemain yang udah 24-25 dia masih punya kontrak, mereka lebih memilih bertahan di Persib daripada Kan sayang buat timnas kalau jadi pemain keluar. cadangan. Iya, itu salah satunya mungkin kayak zamannya siapa Jajang Sukmara, si Oke. Agung Pribadi itu kan sampai harusnya umur segitu mereka cari Main. jalan selain. Iya. Gitu. Sama yang paling lawas tuh yang di Sofyan. Sempat Ih. kelamaan di Persib nggak main-main, dipinjemin ke Bali United ya karena lama nggak main ya. Akhirnya drop juga drop di sana, juga. balik Nah, lagi itu. terus nggak tahu sekarang di mana. Jadi emang ini apa namanya koreksi betul untuk secara umum lah ya sepak bola kita. Kalau punya akademi ataupun juga punya pemain-pemain muda, pemain-pemain pribumi yang memang mereka siapkan akan Oke. jadi maskot baru mereka, ya mbok dikasih spot gitu kan, kayak Karamdani dulu ya. Iya. Dikasih spot, jangan sampai mereka akhirnya karena udah penuh akhirnya dilepas ke tim-tim lain kan. Jadi ya percuma lu investasi tapi nggak dipakai juga. Akhirnya yang didatengin Buang-buang pemain-pemain asing juga gitu. Persib kan tim Tapi kan ada juga Mas yang kayak di keep aja di loan dia nggak dikasih. Bisa. Iya, ngasih Iya, ada iya. yang kayak karena gitu. di loan aja. Ini kan Jola kalau nggak salah di loan ya. Iya, Di lo di dipinjemin ya. Dan terbukti ketika pemain muda dapat kesempatan, dia punya kualitas, terus di jam bermainnya dia apa namanya memadai. Jola ini kan setelah dia menyelamatkan Persela Lamongan dari ancaman degradasi Degradasi. 2018, dia dipanggil Indra Safri memperkuat Piala AFF U22 dan juara tuh Piala AFF U22. Di Juga Kamboja. salah satunya kontribusinya. Iya, Zola. ada. Coba kalau semua pemikiran pemilik klub kayak begitu ya. Dia rasa nih ini udah penuh. Dia kirim aja loan aja gitu. Kayak nggak tahu kalau Ferdinand di loan atau dilepas ya. Ferdinand Dilepas. Kalau Ferdinand Karena kan Sintayong Persib ini kan termasuk tim yang punya feeder ya, kayak Bandung United Iya. itu kan. Maksud gua Bandung United pun sudah degradasi ke Liga 3 itu kan. Dan isinya tuh pemain-pemain yang gua rasa masih bisa berkembang di usia 24, 25 sampai 26 kayak Puja, kayak siapa. Sebenarnya sayang banget kalau mereka dipaksa main Liga 3 kan. Ya harusnya gue sih
ini jadi obrolan anak-anak juga di Bandung Oke. ya. Kenapa sih nggak? Ya udah lepas aja tim Liga 2 nggak harus ke Bandung United gitu. Oke, oke. Nggak harus ke Bandung United. Tapi ini ngomongin Ferdinand Sinaga nih, Persib kemarin bilang butuh cari penggantinya Ferdinand Sinaga. Padahal pemain depannya strikernya cukup banyak gitu kan. Memang butuh lagi. Kemarin kan Persib. sempat ada yang trial, Ah. tapi gagal. Terus memang Persib lagi cari striker gitu kan. Alhasil dia juga naikin beberapa pemain ininya si Bandung United itu kan yang si Persib 19 juga dinaikin. Tapi riskan gak sih masih pemain muda itu diorbitin? Kalau menurut gua untuk striker keempat mending mereka deh daripada Iya. ngambil. Harus beli lagi. Iya. Tapi si pelatihnya kan bilang kayak butuh pemain tapi bukan dari pemain muda, butuh Nggak, nih, striker kemarin pelapis yang gue oke. dapet info baru, Persib mempromosikan 4 pemain akademinya ke Iya. senior, Ah. 4 pemain U18 ke senior. Oke. Udah ikut latihan segala macam. Bagus sih. Mudah-mudahan aja Ada satu ya? Iya, ada yang Lolos. bisa nerusinnya si Zola atau Beckham gitu loh, dapat tempat di sana. Ini yang gue pikir harus juga jadi pemikiran bersama untuk semua tim-tim ya. Persija pun sekarang Ya, jadi tim besar yang paling banyak mempromosikan pemain akademinya loh. Drive. Terlepas dari mereka lagi nggak punya duit ya. Itu salah satu faktor kan ujung-ujungnya iya Nah, kan? itu fakta yang nggak perlu ditutupin dalam Iya. situasi pandemi seperti gini. Mana klub yang bisa Jor-joran kan? Jor-joran, kecuali memang dia punya ATM ya kayak Raffi ya. Kalau yang konvensional Ada yang jor-joran? Yang konvensional kan susah. Susah. Ada Liga 2 yang Kalau jor-joran. Persis Solo mah Iya, nggak tahu deh, beda belakang- itu. Belakangnya kuat ya. Ya, itu Bisa sih, 2 tim nggak, itu. Gini, lo nggak usah terlalu takut atau sungkan ngomong karena itu memang faktual. Iya. Liga 2 kan sponsor di belakangnya Beda banyak. itu, iya. Wajar mereka beli pemain gitu. Oke, tapi Karena mereka kan baru gitu. Oke, ini ngomongin Persib selain cari penggantinya Ferdinand Sinaga, kalau bilang Om Yuki bilang pemain muda aja dimanfaatin. Kalau melihat skuadnya nanti udah cukup mumpuni kan, apalagi di Itu depannya. nggak jadi ya? Oh, Castillo nggak jadi ya? Karena udah main di mana tuh? Di Como kan ya? Enggak masih Castillo? Masih? di ini. Castillo masih? Soalnya dia udah nurunin postingan-postingan Persib. Nah, Ya, itu dia maksud itu yang gua. jadi Castillo, perdebatan kan. Rashid, Ada tanda-tanda. Enggak, Rashid Nur sama si Rashid, ini udah iya. latihan. Ah. Rashid Nur sama Esteban, terus si siapa namanya? Wonder Luis udah latihan. Kalau Castillo gimana kabar? Castillo. Udah. Castillo memang terakhir kan si Robert masih meyakinkan kalau Joffrey masih bagian dari Persib Bandung dan setelah kontraknya dari Como juga dia sempat balik lagi ya sini kalau nggak salah sempat usahain balik lagi sini cuma liganya belum jalan. Nah, ini sebenarnya akan terjawab ya nanti tanggal 27 itu gitu kan. Tapi so far yang gue dapat mereka masih meyakinkan kalau si Joffrey termasuk dari Pak Teddy, gue sempat telepon sama Pak Teddy sama dapat info dari di Bandung juga kalau Joffrey memang masih diyakini dari pemain Persib. Oke. Itu. Walaupun mereka si Joffrey ini kan main di sana juga kan, tapi dipercayakan balik juga main ke sini. Iya, Joffrey sempat ke Como. Banyak kok yang balik ke Belanda. Klok juga lagi balik kalau nggak salah. tuh. Klok juga lagi balik. Udah. Enggak, Udah pada latihan. Kalau dapat informasi yang valid ya, jangan percaya sama pemegang klub deh. Kadang-kadang suka Percaya sama info orang lapangan. Iya. percaya sama pelaku yang di lapangan, masuk sama jurnalis-jurnalis tempat. Iya. Itu kadang-kadang lebih valid karena dia komunikasi langsung dengan Langsung. fan. Kalau kita ke pemilik klub, biasanya dia dibelokin dulu sama dia. Kemarin misalnya, enggak, kita nggak ambil Ezra kok. Datang Ezra tuh ke Bandung. Bukti Persib. dong. Jadi Jadi ada gue ngobrol sama anak-anak di Bandung emang ada masih bingung juga. Toh kan sekarang Persib tuh tertutup banget kok. Latihan juga tertutup juga gitu Oke. kan. Tapi misalnya Alasannya dari apa tertutup? satu pandemi. Terus? Sebelum pandemi juga memang udah tertutup sih Oke, kan. oke. Sebelum pandemi juga memang udah tertutup gitu kan. Terus jauh latihannya. Latihannya jauh di pinggir kota gitu kan. Oke. Tapi Joffrey Robert masih bilang masih masuk dalam skema itu. Cuman itu dia masih enggak sih, tunggu dan kalau menurut gue sih dia nggak akan balik. kalau menurut gue Nggak akan balik. Bukannya udah nyampe Jakarta, Indonesia hari ini? Menurut gue balik. Terus, Balik ya? Tapi ya, percaya gue sama Vino deh. Menurut gue balik terus gue Om pernah. Yuki enggak? Terus gue pernah diomelin nih sama salah satu orang Como di Indonesia. Minta beritanya di take down Kenapa? Gegara bilang gini, Joffrey lebih suka main di Persib Bandung Daripada di Como. dan tidak mau perpanjang kontrak di Como. Kayak gitu sakit hati loh. Hah? Gila nggak? Buset. Jadi menurut dia kesannya Joffrey tuh nggak suka main di Como, lebih main. Terus emang faktanya Joffrey ngomong kayak gitu. Gue bilang, Nah lo. digituin. Gila. Oke. Kita akan update lagi soal ini minggu depan. Mudah-mudahan liganya Banyak on kok schedule. rumor-rumor, iya. Nah, apalagi rumor nih, lalu mungkin banyak Bali rumor. United. Ah, Bali United akan datangin penggantinya Diego Asis. oke. Itu Siapa? Dari mana? orang Brasil. Orang Teko Brasil. pasti ngomongin, Teko pasti ambil orang Brasil. Ya
ada yang bilang, gue lebih percaya ini pemain belum pernah main di Liga Indo ya. Ini Ya. pemain belum main di Liga Indo. Kemudian Arema itu si Sergio Silva ya, backnya yang Sergio dari Silva. Brazil. Backnya yang dari Brazil belum dapat izin juga, belum diperkenalkan. Sebelumnya kan dia juga udah bawa back yang asal negara Afrika itu, negara Oke. Afrika berbahasa Portugis cuman gagal gitu kan. Terus Nggak datang. Bali United udah, Arema udah. Terus Madura United masih cari Ada yang seksi bro. Siapa? Greg Nokolo. Udah ditaksir 3 klub. Tapi Kita tunggu, cuman Greg ada syarat ya, jangan kurangin gaji gue lebih dari 30%. oke. Karena kan itu yang kemarin membuat dia keluar dari Madura kan. Dia diminta kurangin 75%. gede banget. Ya karena itu dia Madura merujuk pada aturan PSSI. Kalau sekarang dia nggak mau, dia bilang saya bisa kerja kok nggak main bola juga, dia bilang gitu. Kalau saya sampai dipotong 70% kayak kemarin, ya mendingan saya di rumah kerja tadi. Oke. Ini kira-kira siapa klubnya, Greg? Dia nggak sebutin, tapi pasti Greg mau Liga klub 2 yang ada, Liga 1 nyaman ada. buat dia. Berarti sudah pasti di salah satu klub Liga 1 dong? Enggak, dia nggak sebutin. Bukan sebutin, belum. Dan Cuman dia bilang 3 klub udah mulai deketin dia, cuman dia punya Syarat itu, 30%. Boleh deh kalau dikurangin 10 sampai 30%, tapi nggak mau kurang dari itu. Tapi ada klub yang mau. Dan bagi gue kayaknya Greg Dia masih bagus bro. masih Dia bagus. masih bagus, masih Dan latihan. tapi katanya gue, Oke. menurut gue kayaknya Greg juga nggak masalah kalau harus tampil di Liga 2 kan. Mas. Nggak ada masalah. Dan ingat dia pernah jadi bintangnya Persis Solo loh. Oke. Nah itu clue bukan tuh ya? Iya. Liga Berarti- 2 masih bisa Liga Berarti 2. Liga 2 dong, bukan Liga 1 dia dong. paspor Indonesia loh. Jadi Jadi dia Liga 2 lebih- dong, Yuki. Enggak, belum tentu. Tapi enggak, kans Greg ke Liga 2 memang gue udah gede. baca ada. Asik nih. Dia bukan orang yang, karena dia Yang udah berumur fanatik juga sama ya. tim tertentu, Iya, enggak ya. dia main di timnas udah, mau Iya. apa lagi udah gitu. Yang komit lah. Yang dia cari kan sekarang untuk hidup aja. Untuk Oke. kenyamanan dia main bola. Iya. Berarti clue-nya udah disebutin ya sama Vino, Liga 2 kemungkinan besar ya. Ada kan ke Ada Liga kan. 2. Menurut Tommy ada lebih besar ke Liga 2 daripada Liga 1 ya. Melihat hal 30% itu nggak dikurangin berarti Liga 2 dong. Liga 2 kan juga beberapa tim aja yang mampu. Ya itu pasti juga Liga 2 Ya dong. udah terjemahin sendiri lah. Jangan terus desek-desek. Gimana aja berarti? Kita nggak bisa bilang iya gitu kan. Greg kayaknya ke tim yang punya backingan sponsor cukup gede ya. Dia Liga 2 semua dong berarti. Cuma ke Liga 1 ya beberapa aja sih. Dewa, Rans, Persis Solo, apalagi itu. Oke. Apati. Tapi dengan gaji di atas kurang tidak boleh lebih dari 30%, kemudian usia, kemudian dengan nama dan prestasinya, saya nggak sih menurut kalian harus bermain di Liga 2? Siapa? Greg? Iya. Enggak. Karena dia udah senior. Maksudnya dia mau cari apa lagi gitu. Itu doang? Satu Indonesia dia udah kasih pembuktian gitu kan. Dia udah kasih pembuktian. Toh kalau misalnya Sintayong juga kayaknya udah nggak bakal lirik Greg juga karena dia memang prioritasin anak-anak muda kan. Dan tipenya bukan tipenya Sintayong. Ah. Greg kan tipikal dribbler ya. Oke. Dribbling gitu kan, model kan gaya dia gitu kan. Iya. Sintayong kan maunya direct, langsung direct. Tapi terlepas dari dia Ini bermain di dimarahin Coach Justin kalau Greg dribbling. harusnya tak lepas sih. Tapi Om Yuke ya nggak rugi lah ya melihat kapasitasnya Greg untuk bermain di Liga 2. Enggak lah, dia menurut gua tetap masih pantas, eksis lah, masih pantas lah. Apalagi dia masih punya kemampuan yang nggak tua-tua amat karena dia paling cuma berapa ya, 30. Iya, maksudnya Beda misalnya senior lah, sama 30. Fabiano aja, Beto itu aja masih laku di Liga 2. Nah. Main buat Persis tuh, Beto umurnya 40 tahun itu. Gokil ya. Gonzales. Gonzales, ntar lagi mau ke Turki Gonzales pula. coba. Iya. Pasti bakal Karena ini juga. usia kayak seumuran Greg, Ferdinand, you name it lah siapa itu yang kayak usia senior yang kayak udah dia nggak terlalu ngarep timnas, tapi ya udah mereka nyari buat kehidupan aja. Ya. Justru yang memang harus yang gue jadi pertanyakan ketika lu masih berusia muda, tapi lu nurunin main ke Liga 2 gitu kan, itu kan kayak ya lu masih ada harapan ini Harusnya Liga dikejar 1. gitu kan, harusnya Liga 1 atau ya lu keluar negeri sekalian Iya, gitu. ini ngomongin luar negeri sama nih, pas kok ngomongin Liga Malaysia nih. Hey, Makin pintar lu. katanya El Tigre, ya ini dia Oh ya. iya, Falcao ya. Berangkat Falcao. ke JDT. Gue mau cerita perkara JDT nih. Ini klub memang nggak bisa dipungkirin karena pemiliknya TMG memang kaya ya. Wis. Tapi ini kan Sultan klub Malaysia. Iya, tapi ini kan klub baru naik tuh 10 tahun terakhir lah. Sebelumnya juga kan bukan klub. Enggak, dia ada 10 tahun terakhir. Kan Iya. waktu itu juga sempat datangin Aymar juga kan. Iya, tapi Dan kan pernah
uji coba sama PBR kan waktu PBR ke Bandung Bandung. Raya. Nah, CTBP waktu itu. Di balik cerita uji coba tuh ternyata JDT tuh gengsi lo datang ke Indonesia Mas. Jadi Why? kalau mau uji coba JDT tuh lu aja yang ke Malaysia. Malaysia. Makanya Madura PBR tuh bela-belain ke sana. Nah, ini klub kan 10 tahun baru eksis ya. Sebenarnya dibilang klub legendaris Malaysia juga bukan ya, karena klub legend Malaysia tuh kan kayak Kelantan, Selangor lah dulu. Iya. Nah ini memang karena pemiliknya berani buang duit, kaya itu kan pemiliknya. Ini buang kayak duit. ini apa? Kayak Lavi versinya. Iya, Malaysia. ya, apalagi duit Dubai kan udah masuk tuh 30% ke dia kan. Duit Dubai udah masuk 30% ke dia. Tapi ya gue suka ada orang Malaysia suka ada TMG buang duit bikin sepak bola Malaysia bangkit. Tapi satu sisi tuh malah ngebuat liganya kayak liga petani, kayak jomplang. Dan gue pernah bilang sama temen gue waktu gue keliputan ke Kuala Lumpur. Gue bilang sama wartawan Malaysia, bang gue bilang kan, gue suka kok JDT duitnya banyak ya, TMG duitnya banyak gitu kan. Tapi bener nggak sih income yang dia masuk tuh kayak pure bisnis apa jangan-jangan cuma dia buang duit doang gitu kan kayak Livy gitu kan. Oh, bajunya aja mirip sama PSG biru berarti. Iya, apa dia cuma buang duit doang, tapi kan maksudnya kalau secara FFP gue nggak ngerti lah kalau diterapkan. Nggak ada kalau di Asia. Iya, maksudnya ini klub cuman pemiliknya buang duit tanpa mikirin untung atau gimana, dan gue rasa kalau terus-terusan JDT kayak gini ya Liga Malaysia kayak nggak asik gitu, kayak Liga Tapi Pasaman. kalau ada Falco datang kan asik dong, seru. Iya satu itu. Nah terus gue ngomong, beberapa kantor di media di Malaysia gue ngomong, pas pandemi gimana? Dia nanya di Indonesia, walaupun gak ada liga masih jalan sih medianya, gue bilang. Di Malaysia gimana? Banyak yang di-cut-cutin katanya. Orang di sini, orang Liga Malaysia. Kata dia nggak terlalu minat sebenarnya datang nontonin liga lokal kata dia. Karena setiap awal musim mereka udah berpikir yang juara JDT. Sebenarnya jadi kayak nggak baik juga dia bilang. Nah, lu kritik dong, gue bilang kan, lu kritik dong TMG. Oke. Ini ya, apa namanya, kita coba bandingin dengan PSG. Kan juga sama, Farmer League juga itu. Iya. Iya. Tapi ya mereka tetap eksis. Mereka punya tujuan tampil di level yang di atas, bukannya di dalam negeri. Dalam negeri itu kayak kamuflase aja buat latihan aja. Dan sepanjang itu nggak ada aturannya, ya sah-sah aja gitu. Apalagi di PSG sendiri kan mereka lepas terus tuh dari ancaman financial fair play ya. Mereka dan tuh jalan aja. Jadi menurut gua sekarang itu kita dalam situasi pandemi gini, kita perlu orang gila, pengusaha gila yang mau tetap cipin di sepak bola gitu. Ya kayak Malaysia ya. Salah satu ini. Ya biarin aja gitu ya. Kalau mereka nanti lebih dominan misalnya kayak Juventus 9 musim, biarin aja. Iya. Tinggal jangan sampai itu menjadi jadi dijulitin terus orang akhirnya pergi gitu, ntar mereka miskin lagi gitu. Itu. Jadi, betul loncatan ya, harusnya dan jadi itu kan daya sebenarnya tarik. tempat untuk timnas bayangannya Malaysia atau JDT itu. Banyak banget pemain timnas. Itu bagus menurut gue, bagus. Tapi banyak drama-drama ya Mas di dalam itu yang gue lihat tuh kayak ya pasti dia jadi haters lah kayak Bayern banyak haters ya kayak Bayern di Jerman. Termasuk klub-klub itu, dan dia kan bikin regulasi yang dimana akhirnya setelah bagusnya TMG salah satunya ketika dia naik di level atas di federasi. Apa sih Terengganu gitu? Apa sih? Tuan Rumah Kota Johor. Oh, lu menyebut pemiliknya. Tuanku udah di level atas. Dia bikin satu aturan yang memang ternyata kebongkar tuh bobrok klub Malaysia memang ngutang gajinya paling banyak, dan saat itu wajah sepak bola Indonesia lebih baik dari sepak bola Indonesia. Berarti Falco tuh lebih baik datang Indonesia daripada ke Malaysia menurut lo gitu? Lu lebih baik karena tertutupi. Kita itu lebih baik bukan karena kita nggak punya kekurangan, tapi karena ditutupi aib kita. Itu Indonesia. Aduh, ngeri. Tapi akhirnya ketahuan lah bobrok Liga Malaysia situ kan. Cuman itu banyak dan di media sana kritik juga kayak sempat ada yang kritik masalah kayak kejomplangan si liga itu. Ya udah, walhasil nggak ditutup Mas akses liputannya temen gue. Yang penting itu dan Falcao, gue rasa ini kan gue nggak tahu ya si TMJ ini ngomong gede juga, kemarin dia datangin Podolski lah, nggak ada yang kejadian. Gue sih nggak percaya Falcao ke TMJ. Kamu sih ke JDT? Ke JDT. Ya kita doain aja lah. Itu kan siapa tahu bisa. Tapi bagus lah tuh. JDT kan ke AFC, siapa tahu ke AFC. JDT itu bisa kita approach ya. Banyak pemain kita selain si Abi untuk bisa main juga di sana karena mereka punya akses network yang bagus juga keluar. Jaringnya Abi kan bagus. dipinjemin ke Australia. Itu yang kita makanya biarin aja gitu kalau ada pengusaha gila yang mau bangun sepak bola secara monopoli untuk
kebesaran dia, biarin aja nggak apa-apa gitu. Yang penting banyak ada keuntungannya buat kita gitu. Iya. Siapa tahu nanti pemain kayak bintang Sadil kan juga kan di sana. nah, Di Sabah. Nggak apa-apa gitu, di Sabah. mencuri ilmu, gitu kan. Main di luar dah. Oke. Kita doakan juga semoga pemain-pemain bintang ada yang ke Indonesia juga walaupun Siapa? ya nggak tahu lah kan, siapa tahu lo ketemu info, siapa tahu bukan Falco doang. Udah kemarin ada yang nawarin ke gua ini Rodney Stresser tau gak lu? AC Milan. Anjir. Siapa tahu Higuain gitu kan pindah ke Liga 1. Kita doain aja Udah ya. tua. Siapa tahu ada yang lain gitu kan. Oke, terima kasih Jebreti, terima kasih Om Yuke dan Vino. Jangan lupa abis ini nonton DBI ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.